Saya ibu rumah tangga. Kerjaan utamanya ibu rumah tangga. Sampingannya adalah saya konsultan tentang genetika. Terus saya adalah pengusaha kuliner dan saya juga supporting suami. Supporting suami. Ya. Suami apa aktivitasnya? Suami konsultan di digital marketing. Dan dengar-dengar Bu Ike ini sudah sebelum ikut Happy Hoki nih, sudah ikut beberapa kelas-kelas yang keren kan? Kelas apa aja Bu yang pernah diikutin Bu? Anthony Robbins. Anthony Robbins? Yes, kita langsung datengin. Yang pertama kali itu di 2009 saya datengin. Pertama kali ikut Anthony Robbins di 2009 di Singapura. Itu 8.000 orang waktu itu ya. Terus Anthony Robbins, terus siapa sih? Robert Kiyosaki? Yes, Robert Kiyosaki. Kapan itu? 2011 kalau nggak salah. Terus Jordan Belfort. Waduh. Terus belajar Ho'oponopono juga. Terus siapa ya? Saya lupa. Waktu itu saya pengen banget jadi penulis buku. Dan dari Amerika waktu itu ada penulis buku yang saya suka. Itu bukunya banyak banget, tapi saya lupa nih Mas Hendra namanya siapa. Itu saya datengin juga. Jadi banyak sih Mas Hendra. Iya. Kalau misalnya dari satu kelas ya yang keren-keren tadi, top semua, coachnya top coach semua itu, apa yang bisa Ibu ambil konklusi gitu sehingga orang itu bisa maju tuh karena apa sih? Orang bisa progresi, bisa berkembang secara finansial tuh karena apa menurut Ibu? Satu, karena memang kemauan. Kedua, alam semesta mendukung. Sama kita yang memantaskan diri. Jadi layak atau tidak. Karena sebagus-bagusnya ilmu, kalau tidak dipraktekkan, ya omong kosong. Itu menurut saya. Terus bagaimana Bu awal mula kenal kelas Happy Hoki? Gimana ceritanya gitu? Aduh, ketawa. Itu saya juga bingung kenapa. Jadi setiap malam, karena saya mempelajari tentang genetika intelijen, cara kerjanya otak manusia, saya setiap malam selalu di kamar saya setel YouTube itu tentang gamma 40 Hz itu untuk biar otaknya bisa dalam waktu 1 menit itu langsung deep sleep. Saya setel YouTube, saya search dulu karena saya waktu itu pengen banget yang black screen. Terus yang keluar loh, terus yang keluar sih mukanya Om Bimo, terus saya setel aja gitu ya. Pas loh, kok saya kayak ketampar. Saya ada di titik yang saat saya itu bulan lalu kalau nggak salah, saya lupa juga. Saya sudah di titik yang when enough is enough, Mas Hendra. Jadi saya ya udah nggak terlalu ngoyo, udah pokoknya when enough is enough. Saya mau kemana udah cukup semuanya gitu ya. Terus saya loh, bahasanya Mas Bimo ini bikin saya ketampar, jadi kayak wake up call-nya saya. Wake up call. Intinya, sebagus-bagusnya ilmu, sehebat-hebatnya orang, kalau tidak bermanfaat untuk orang lain, buat apa hidup di dunia? Itu inti yang saya dapetin. Terus ada lagi, waktu itu saya memang lagi ada di titik saya nggak mau kaya, Mas Hendra. Saya udah capek. Bukan capek, intinya gini. Pada saat saya banyak uang, saya cuma dimanfaatin nih. Dari 2011 saya nggak punya hutang. Dari 2010 malah. Tapi kok kerjaan saya bayarin hutang orang. Tapi karena saudara, ya udah saya bantu. Cuma ternyata pas saya introspeksi diri lagi, bantuannya saya nggak ikhlas. Masih ada ngedumel. Jadi when enough is enough di rumah, itu nggak bikin saya bahagia. Nah, pas saya dengerin Mas Bimo, ini siapa ya gitu ya. Saya baru lihat gitu ya, ngomongnya kok enak gitu ya. Terus langsung saya search. Itu tadinya ngantuk jadi nggak ngantuk. Terus saya search, keluarlah Bimo Digipreneur. Bahasanya kok nggak enak banget nama orang ini. Aduh maaf ya, maaf ya guru, suhu aku itu. Terus saya search IG-nya. Terus saya DM, weh ada kelas nih, ada kelas online-nya, saya mau ikut.
Tapi pas saya daftar udah tutup gitu ya. Terus saya saya DM tetap di IG. Udah tutup, ikut next batch aja. Ini orang sombong banget ya. Baru saya cuma satu aja, saya bilang gitu kan. Karena saya pengen dapat ilmunya. Nggak bisa, tutup. Tapi dengan begitu saya respect. Wah, berarti nggak cuma Om Dok nih. Dia mengikuti peraturan. Saya, oh ya udah. Saya kan orangnya, oh ya sudah, ikut nextnya aja. Nah pas ikut nextnya itu pun udah tinggal berapa kursi lagi. Udah ikut, langsung bayar, udah nih online-nya. Karena kebetulan saya lumayan sibuk. Ini bahasanya nggak oke banget ya, kebetulan lumayan sibuk ini. Sok merendah padahal meninggikan mutu. Jadi saya udah dapat balasan WA dari adminnya Happy Hockey. Tapi nggak saya download gitu. 2 bulan kemudian, karena saya tuh nggak suka belajar online, Mas Hendra. Saya senangnya offline. Karena saya tahu, sadar kekuatan diri saya di panca indera. Kalau saya memvisualisasikan, itu lama banget gitu ya. Dan buat saya seeing is believing. Makanya saya selalu kemana-mana cari belajar itu karena itu. Terus baru 2 bulan kemudian saya download tuh. Loh kok ada offline-nya? Ya udah lewat kemarin gitu kan. Padahal di Jakarta. Ya sudah, berarti memang saya tidak dijodohkan. Terus udah download tapi saya nggak belajar gitu ya. Karena sudahlah, udah memang buat saya udah, saya nggak terlalu ini ya udah gitu. Pas malam-malam pokoknya ya, saya dengerin lagi ngaji Roso. Itu udah lama tuh, saya udah lama jedanya. Terus saya diingatkan lagi ngaji Roso. Kalau Mas Hendra lihat, saya baru minggu lalu subscribe. Karena buat saya, ini siapa sih nih? Terus saya lihat pembicaranya, wah kok mukanya aneh-aneh gitu ya. Mohon maaf ya Mas Hendra, mohon maaf. Terus saya lihat, kok ilmunya keren nih gitu ya. Terus pas ada offline-nya, saya langsung daftar. Terus saya bilang sama suami saya, Hani, saya mau daftar nih. Kelas apa? Dia kan bingung, saya udah lama nggak kepengen belajar karena saya senangnya berkutat di dapur, ngurusin anak-anak. Kelasnya Mas Bimo, siapa dia? Gitu. Terus, loh, emang dia ilmunya apa? Karena saya kan juga ngajar, saya juga pembicara dan lain-lain. Gak tahu nih, aku kok sreg banget ya, kok ilmunya keren banget ya. Terus bilang, loh ini kan ilmu yang udah kamu pelajarin semuanya nih, gitu kan. Dia bilang, harusnya kamu yang ngajar. Enggak aku belum pantas untuk itu. Ada bahasanya Mas Bimo yang bilang, memantaskan diri dulu, nanti alam semesta akan membantu. Jadi saya itu dulu, sekarang juga gitu ya, harus ada keputusan kalau kata Mas Bimo. Saya itu dapat seisi rumah tuh dari hadiah. Setiap ada undian apa, pasti saya menang. TV lah, kulkas lah, sampai mobil lah gitu ya. Tapi pas saya justru ngerasa when enough is enough, saya kok nggak menang-menang ya. Saya merindukan itu sampai kalau waktu itu setiap ada undian, saudara semua sampai suami, masukkan nama Ike Dahlia, kamu yang nulis, karena pasti menang. Jadi sampai kita waktu itu ikut ada klub Mercedes ya, ada gatheringnya, sampai ya udah saya nulis. Ada beberapa anggota di situ yang bilang, aduh ada Teteh Ike, kok Teteh Ike ini pasti ntar menang, dan beneran menang. Jadi pas ngerasa itu kenapa saya gak pernah menang lagi ya? Saya ikut undian kok nggak ada yang menang nih. Nah pas bahasanya Om Bimo bilang, nggak akan bisa dapat kalau doa kita tercancel kalau satu kita ada di force yang marah lah. Saya ngerasa saya nggak marah, oh ternyata saya ada dendam terpendam yang memang nggak keluar, yang memang diri saya sendiri yang saya belum ngeluarin tuh sampahnya tuh. Gitu Mas Hendra. Panjang ya? Iya. Keren sih Bu.
Bu, tapi gini, Ya. pasca ikut Happy Hockey itu ya, karena setelah ikut kelas itu katanya Ibu kan juga ikut gathering, bahkan sampai 2 kali gitu ya. Saya ingin tahu, saya ingin sedikit explore, ada nggak keajaiban yang dialami oleh Ibu Ike gitu setelah ikut kelas itu? Waktu gathering pertama sih enggak, bukannya enggak, tapi memang saya introspeksi di sayanya yang salah. Kenapa? Saya waktu offline, saya lihat Mas Bimo ngajar itu, saya terpana sih sama ilmunya. Sebenarnya saya udah tahu ilmunya, tapi pada saat Mas Bimo sharing, itu kok saya ngerasa vibes-nya enak banget. Terus pada saat ngomongin tentang energi, ada gitu kan, saya wah ada. Terus saya mukanya tuh yang kaget sendiri. Mungkin Mas Bimo, iya ada. Oke. Pas di rumah saya mau praktekin, nggak ada. Terus saya ada praktekin, hati saya itu belum setenang yang saya inginkan. Jadi masih ada distorsi, masih ada rasa marah yang belum keluar. Jadi waktu itu Mas Bimo bilang, maafkanlah. Aku bilang, iya aku udah maafin, tetapi omong kosong doang. Seorang Ike Dahlia nih, tapi itu dulu, sekarang enggak. Sekarang enggak? Oh sekarang keren. Jadi akhirnya saya diam. Saya ingat Mas Bimo pernah bilang, relax itu waktu itu gini gitu ya. Saya praktekin, itu damai banget. Akhirnya saya bisa mendoakan orang yang menjolimi saya. Dari situ langsung, terus saya praktekin minum air putih, air jernih, air putih setengah, ditaruh di gelas, ditutup, minum sebelum tidur, dan ngomong batinnya, sesaat saya minum air putih ini, permasalahan saya terselesaikan secara otomatis. Itu hari pertama. Hari kedua saya cuma ngomong, tapi rasa di hati belum